Halo, lanjut lagi ke part 2 ya. Untuk pembacaan pesan keuangan di 7 Juli sampai 14 Juli. Kita bacakan Leo ya, teman-teman ya. Karena zodiak sebelumnya sudah dibaca di part sebelumnya. Bisa dibuka di playlist ya, di 7 Juli sampai 14 Juli. Lanjut kita ke Leo. Keuangan Leo di 7 Juli sampai 14 Juli ke depan. Kamu sedang ada mode produktif dan itu membawa dampak baik ke pemasukan. Waspadai pengeluaran sosial atau hura-hura. Sisihkan untuk tabungan dan dana darurat. Wow, energi Leo di sini bagus seperti awal bulan kemarin ya. Yang Bunda ingat banget, Leo adalah bintang yang bersinar ya di bulan kemarin dan sekarang juga eh, masih ya energi Leo yang bagus untuk dari segi keuangannya. Di sini Bunda lihat ada sekitar 60%, ya 40%-nya mereka ada yang sedang berjuang dan juga sudah bijaksana dalam mengatur keuangan. Keuangannya Leo di sini ada mode produktif. Wah, ada ide-ide cemerlang untuk menambah pemasukan ya. Ini membuat kamu eh, bagus dari segi keuangan ya Leo ya. Di sini hati-hati dengan pengeluaran sosial. Pengeluaran sosial itu tidak bisa dihindari ya teman-teman ya. Yang bisa dihindari adalah pengeluaran hura-hura. Jadi buat kalian semua ya, utamakan pengeluaran sosial. Sosial itu seperti untuk masyarakat ya, kematian, pernikahan ya, untuk keluarga. Nah, itu tidak bisa dihindari ya. Harus harus karena itu hubungan antara manusia dan manusia. Kalau untuk hura-hura untuk kepentingan diri sendiri ya sebaiknya kamu rem-rem sedikit lah. Walaupun kalaupun itu untuk reward diri ya, ya boleh lah, tapi jangan terlalu yang berlebihan gitu ya, Leo ya. Cukup bagus energi Leo di keuangannya. Kita lanjut ke Virgo. Virgo untuk 7 Juli sampai 14 Juli ada kebutuhan keluarga atau rumah yang harus dibiayai. Jadi minggu ini lebih banyak keluar daripada masuk gitu. Buat prioritas pengeluaran agar tidak keteteran. Ya, di sini sih yang Bunda tahu untuk bulan Juli ini adalah masuk sekolah ya, teman-teman ya. Jadinya ya energi Virgo terkuras di terkuras di keuangan keluarga ya. Jadi ya nggak apa-apa. Itu memang harus ya mengutamakan hal yang dibutuhkan itu harus ya. Cuman di sini sih kalau untuk kebutuhan yang bisa diminimalisir, minimalisir ya. Kayak contohnya nih, seumpama keuangan kita tidak bisa membackup semuanya, jadi kamu bisa tawarkan untuk maaf Bu, bisa dibayar sekian dulu gitu. Kalau untuk ke arah pernikahan atau apa ya kamu harus prediksikan juga keuanganmu itu mampunya semana. Jangan sampai eh, apa ya setelah gajian ini ke gajian berikutnya kamu keteteran gitu loh saat apalagi sampai pinjam sana pinjam sini atau menjual barang berharga begitu ya Virgo ya. Kita lanjut ke Libra ya. Libra di 7 Juni sampai 14 Juli prediksi keuangannya kamu sedang memikirkan cara memperbaiki kondisi finansial dan itu bagus tapi jangan terlalu keras. Konsisten menabung meski jumlahnya kecil. Wah, konsisten menabung dalam jumlah kecil. Begini ya, teman-teman ya. Banyak orang, mungkin termasuk Bunda juga. Kalau untuk perihal menabung itu ya, memang harus benar-benar uang nganggur. Ya, kalau uang itu masih diperlukan, kalian nggak bisa nabung, nggak akan bisa. Karena daripada kita pinjam atau kita ini ya, kayak keteteran gitu sampai harus kayak menyiksa diri itu sangat Bunda tidak sarankan gitu ya. Menabung itu di saat uang tenang ya, benar-benar uang itu cukup atau lebih gitu. Memperbaiki kondisi finansial itu memang harus harus karena kita nggak mungkin stuck di sini saja ya, baik di Libra atau di bintang lainnya.
Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang dimaksudkan mungkin ya ke arah nabung itu tadi ya, jangan terlalu keras ya. Fleksibel aja gitu. Jadi kalau memang kamu bisa menyisihkan ya sisihkan. Tapi kalau tidak bisa ya gimana? Daripada kita merepotkan orang lain ya kan, daripada merepotkan orang lain lebih baik kita nggak punya tabungan dulu. Bukan berarti untuk selamanya ya, planning harus dan kerja keras harus gitu. Jadi memang ya harus begitu, harus kita memikirkan peningkatan secara kehidupan, taraf hidup ya. Nggak mungkin kita kayak gini terus kan begitu ya Libra ya. Itu juga nasihat untuk bintang-bintang lainnya. Energi Libra yang ingin berjuang di sini cukup bagus, cukup banyak juga 60%. Yang 40%-nya gimana Bunda? 40%-nya mereka sedang tidak memikirkan untuk nggak mikir dulu buat meningkatkan taraf hidup ya. Mereka hanya bisa untuk berjuang untuk saat ini bagaimana, menyelesaikan solusi keuangan saat ini bagaimana begitu. Apakah mereka di ekonomi finansial yang kurang? Tidak juga ya. Permasalahan ekonomi atau finansial itu juga bisa terjadi di orang-orang yang sudah cukup mapan ya. Karena tidak ada kehidupan yang baik-baik saja ya teman-teman ya. Semua itu butuh perjuangan dan juga butuh kebijaksanaan diri untuk memutuskan suatu hal. Begitu Libra dan teman-teman sekalian ya. Lanjut kita ke Scorpio ya. Scorpio di sini prediksi keuangan di 7 Juli sampai 14 Juli. Kamu sedang kreatif dalam mencari sumber penghasilan tambahan. Minggu ini cocok untuk memulai usaha kecil. Jangan takut mencoba ide baru, tapi tetap realistis. Oke. Scorpio di sini keuangannya cukup bagus, cuman dibilang bagus banget enggak, tapi di sini dia menginginkan sedikit tabungannya itu untuk menjadi suatu hal yang bisa menguntungkan dan menghasilkan ke depannya. Mulai usaha kecil-kecilan bagus. Memang banyak hal ya yang bisa dilakukan tanpa modal, bukan kecil-kecil lagi tapi tanpa modal. Contohnya tanpa modal itu seperti apa? Avialet ya. Avialet itu nggak perlu modal, cukup kuota doang. Itu pun sedikit ya, dan itu tidak menimbulkan kerugian yang cukup banyak jika itu memang tidak jalan. Itu ya, teman-teman Scorpio bisa mencoba Avialet. Ya, oke. Sponsor tadi ya. eh Ya kayak Avialet itu tidak membutuhkan banyak biaya ya. Terus dropship ya, banyak sekarang sih aplikasi menawarkan untuk program Avialet. Kalau dulu Bunda itu nggak pakai modal itu main di dropship ya. Jadi Bunda menawarkan semua beberapa produk ya. Dan terus Bunda ambil dari supplier, mereka yang packing, mereka yang kirim. Nah, tapi yang mendapatkan cuannya Bunda gitu. Enaknya begitu ya. Itu usaha yang minim modal ya. Bunda beritahukan supaya kalian bisa kreatif. Jadi diam di rumah masih bisa dapat uang. Begitu. Itu untuk Scorpio ya. Keren sih, tapi tetap ya utamakan suatu hal yang bermodal kecil karena kita lihat budget kita juga gitu ya. Dan semuanya usaha itu tidak ada yang langsung berjaya ya, tetap harus merangkai dulu. Lanjut kita ke Sagittarius ya. Tapi sepertinya Sagittarius kita bacakan di part berikutnya ya teman-teman ya, karena ininya nggak cukup. Oke, kita ketemu lagi di part berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.